يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmuduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dipertemukan melalui alat teknologi yang canggih ini. Kita bisa baku tatap walaupun melalui alat canggih ini. Semua ini karena kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi pengantar bagi kita, Nabi yang kita ikuti ajarannya, Nabi yang menjadi suri teladan yang baik, sehingga kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Pemirsa siaran rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu telah berlalu. Tidak terasa kita sudah di hari ke-18 bulan suci Ramadan. Karena kenapa kita tidak bisa anggap enteng waktu itu? Karena kenapa waktu itu adalah ibaratnya al-waktu qasaib. Waktu itu sangat berharga bagi kita. Waktu itu tidak bisa dikembalikan, tidak bisa dibolak-balikkan lagi. Ketika waktu itu sudah ditetapkan, seumpamanya hari ini, tanggal sekian, kita tidak bisa lagi kembali ke hari itu. Itu cuma berbicara masa lalu. Maka di dalam Al-Quran, surah Al-Hasr mengatakan, wal asri, demi masa, saya bersumpah demi waktu. Karena kenapa? Memang waktu itu adalah hal-hal yang tidak bisa dianggap enteng dan tidak bisa dianggap remeh. Karena kenapa? Banyak pelajaran yang bisa kita petik ketika kita berbicara masalah persoalan waktu. Ada orang begini, seumpamanya ketika mau sholat, Allahu Akbar, asan, sudah asan. Tapi dia bilang, baru asan. Dia nggak remeh waktu. Sehingga pada saat qomat, qad qamatis shalatun qad qamatis shalah. Baru kiamat, kamat. Sehingga sudah asan lagi, sholat lagi, masih panjang, masih ada. Sehingga dia lupa. Bayangkan, itulah waktu. Memang di dalam Al-Quran surah Al-Asr, dia lanjutkan begini. Innal insana lafi husr. Apa artinya? Sungguh manusia berada dalam kerugian. Timbul pertanyaan, siapa orang-orang yang rugi di sini? Baik itu penjual rugi, baik itu pegawai rugi, baik itu PNS rugi, baik itu presiden rugi juga ketika dia menyanyiakan waktu. Kira-kira siapa yang tidak rugi? Dan kita bagaimana caranya kita menyikapi sehingga kita tidak rugi? Lanjutan ayat ini mengatakan, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Artinya apa? Illalladzina, sesungguhnya, kecuali, ada pengecualian yang tidak rugi. Siapakah orang-orang kira-kira yang tidak rugi? Yaitu amilus sholihah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Betapa banyak ayat menjelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Orang-orang berimanlah yang akan selamat, orang-orang berimanlah yang akan menuntun kita untuk menjaga waktu itu. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Asr, bahwa orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman. Dilanjutkan ayatnya, wa tawasau bil haq. Apa artinya? Orang yang tidak melakukan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran. Jadi orang yang tidak rugi adalah orang yang mengerjakan kebajikan, orang yang melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sering mengingatkan. Baik ketika ada tetangganya berbuat salah, dia ingatkan, hei tetanggaku, perbaikilah. Hei tetanggaku, kasih baguslah sifatnya. Hei tetanggaku, perbaiki anu tak. Dia saling menegakkan kebenaran. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, siapa kira-kira orang yang tidak rugi dalam persoalan waktu? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Orang yang bersabar. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dalam penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, orang yang tidak akan rugi yaitu adalah orang yang bersabar. Masya Allah. Karena kenapa? Sifat bersabar ini tidak mampu dimiliki oleh semua orang. Karena terkadang lawan di dalam tubuh kita itu yang paling susah adalah hawa nafsu. Nah, kadang ketika hawa nafsu kita naik, disitulah mulai kesabaran kita terkikis, dites, diuji, apakah dia mampu bersabar. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa orang yang mampu bersabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan perlu juga kita ketahui pahalanya orang yang bersabar. Malaikat pernah ditanya, ketika saya disuruh menghitung betapa banyaknya bintang di atas langit, saya mampu menghitungnya. Ketika saya disuruh betapa banyaknya air di lautan, saya mampu menghitungnya dan mampu menimbanya. Begitu pula ketika saya disuruh menghitung betapa banyaknya pasir di darat ini, di dunia ini, saya mampu menghitungnya. Akan tetapi, ya Allah, ketika saya disuruh menghitung betapa banyaknya pahalanya orang yang bersabar, Masya Allah, saya tidak mampu menghitungnya. Ternyata pahalanya orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan kepada kita dan menghitungnya kepada kita. Masya Allah, kita patut bersyukur. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita perlu mengikuti bagaimana kesabarannya Nabi Ayub. Kenapa saya mengambil kisah Nabi Ayub? Nabi Ayub ini seorang nabi. Dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit kurang lebih 18 tahun. Dia bersabar. Dengan dia bersabar walaupun dia penyakitnya, apa kata Nabi Ayub? Walaupun tinggal hatiku dan itu di sini hari, saya tidak akan pernah berhenti menyembah kepadamu ya Allah. Masya Allah, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran penting di Nabi Ayub, bagaimana dia bersabar. Bayangkan Pak, bayangkan Bu, Nabi Ayub ditinggalkan istrinya, ditinggalkan umatnya, ditinggalkan oleh anaknya. Karena kenapa? Dia dikena penyakit, akan tetapi dia tetap bersabar. Apa kejadian? Karena kesabarannya lah semuanya akan kembali. Begitulah memang kehidupan di dunia ini. Kalau ibaratnya kita hidup di dunia ini adalah 0,25 detik. Kenapa saya katakan 0,25 detik? Karena satu hari di dunia, satu hari di 1000 tahun di dunia, cuma satu hari di akhirat. Bayangkan Pak. Marilah kita menghargai waktu. Sebagai ajakan, marilah kita menyiapkan waktu kita. Janganlah sia-siakan waktu kita. Marilah kita pergunakan waktu kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pergunakan waktu kita saling mengingati yang mana hak dan yang mana yang batil. Dan perlu kita ketahui bahwa barang siapa orang yang bisa bersabar,
dan beriman kepada Allah SWT serta melakukan kebajikan, dia adalah orang yang tidak akan rugi. Ada benarnya ada dari Allah, ada salahnya dari manusia yang tak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.